Apapun masalah, problem, pergumulan, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi percayalah, Dia mengetahui apa yang menjadi rencana, apa yang kita alami. Pagi menjelang siang hari ini, ucap syukur Tuhan, di tempat Pak Andre Tuhan, kami boleh memuji, menyembah-Mu, memulai hari kami dengan pujian, penyembahan, memulai hari kami dengan firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu berkata, sia-sia kamu bekerja, sia-sia kamu melakukan segala sesuatu kalau bukan aku yang bekerja dan yang melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, dengan dasar firman-Mu Bapa, kami memulai ibadah kami memulai aktivitas kami. Biar berbicara kepada setiap kami secara pribadi, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, taruhkan perkataan-Mu yang luar biasa. Kami butuh firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah Tuhan yang akan membebaskan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang akan menuntun setiap kami, langkah kami, dan sebagai rambu-rambu buat kami, kemana dan di mana kami harus melangkah dan berada. Segala roh kuasa apapun kami katakan kuasa dalam nama Yesus, sucikan tempat ini Tuhan, biar hadirat-Mu ada menyertai yang memberkati. Dan kami percaya setiap kami yang ibadah saat ini, semuanya diberkati luar biasa. Dalam nama Yesus, siap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita silakan dulu. Ada shalom, ada shalom. Kita siap diberkati, amin. Dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruangan dan waktu. Khususnya dalam pandemi seperti ini, tidak menutup kemungkinan, tidak membatasi untuk kita tidak beribadah. Percayalah, firman-Nya bisa menembus segala cuaca, tempat, tembok, dan waktu. Siap diberkati? Haleluya. Buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 18, Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 28. Saya tunggu sampai saudara menemukan Kisah Rasul 18 24 sampai dengan 28. Kisah Rasul 18, 24 sampai 28. Dimanapun saudara berada, saya tunggu kalau saudara bisa berkesempatan untuk membuka Alkitab saudara. Kami di tempat ini akan membantu saudara untuk membacakan firman Tuhan. Sudah sampai di sana semuanya, amin? 24 saya. Saudara 24 saya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, saudara. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajarkan Yesus. Tapi ia hanya mengetahui baptis sama Yesus. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhia, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Siap diberkati, amin. Kalau kita lihat perikop ini sungguh luar biasa. Apa yang saudara lihat di sini, coba perhatikan. Ini seringkali kita tidak teliti, kita baca selalu kelemat aja. Lihat ayat 24, lihat ayat 25. Ini awalnya. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati? Kuncinya sangat sederhana. Sangat sederhana dan ada di dalam diri kita. Jangan kita berkata, aku mau diberkati tapi aku Andre, aku mau diberkati tapi aku nggak punya modal. Halo, aku mau diberkati tetapi aku di sini bodoh, di sini aku nggak pinter sekolah. Bu, Pak, siapapun di tempat ini, kalau kau mau diberkati, ini kunci untuk kita diberkati. Lihat ayat 24, ya, saudara, coba kau menempatkan diri seperti si Apolos. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Jadi dengan kata lain ada datang ke Efesus pendeta istilahnya gitu kan, yang berasal dari Alexandria. Lihat hebatnya dia. Ia seorang yang fasih berbicara.
dengan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Oh, ini teolog sekali gitu loh. Jadi, dia mahir, dia fasih. Kemudian 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Saudara, kira-kira nih pendeta kelasnya kelas mana nih? Kelasnya sih udah kayaknya kelasnya udah levelnya cukup tinggi. Ada amin? Dia pasti berbicara, dia tahu soal-soal Alkitab doanya jauh seperti itu. Ini kayaknya kelasnya luar biasa. Lihat, kita lihat terus ayat 26-nya. Perhatian 26 ya. Ia, jadi Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi setelah Priskila dan Aquila, ada jemaat di situ yang dengar, namanya Priskila dan Aquila. Waktu si Apolos ngajar, setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Siapa mereka? Priskila dan Aquila membawa pendeta tadi ke rumahnya, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sekarang yang ngajar Priskila, Aquila atau Apolos? Yang ngajar? Priskila dan Aquila. Itu tadi yang khotbah hebat luar biasa siapa? Apolos. Yang jadi jemaat siapa? Aquila. Terus yang ngajar si Apolos, yang ngajar pendeta siapa? Priskila dan? Bisa nggak kita seperti itu? Pak Andre, gua pendeta udah ranking tinggi, gua udah ranking 1. Priskila, Aquila, kau tukang tenda. Kalau bikin tenda mah lu jagonya. Kalau nelayan lu jagonya. Tukang kayu jagonya. Montir mobil jagonya. Tapi kalau buat khotbah, wah. Halo. Judul khotbah saya pada saat pagi hari inilah kerendahan hati. Ada apa saudara? Kerendahan hati. Mau diberkati? Amin. Itu kuncinya. Perlu duit berapa? Gak perlu. Kita sudah punya semuanya. Tapi susahnya untuk jadi rendah hati. Seringkali kita melihat orang kaya, seringkali orang melihat orang berhasil, dia berkata, nyogok dia, korupsi dia. Seringkali kita begitu sinisnya. Tapi ini namanya pendeta yang udah terkenal, udah top, udah punya jemaat. Dia khotbah dengan fasih, dia tanya jawab, mau tanya jawab, ayo Alkitab, mau tanya jawab. Dia jagonya. Tapi begitu dia lagi menyampaikan isi hati Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, ada Priskila, Aquila diberkati, dia undang itu Apolos ke rumahnya. Di rumahnya bukan Apolos sharing lagi ke sana, tapi dikuliahin dia sama Priskila dan Aquila. Karena kerendahan hati ini luar biasa. Kalau saja kita memiliki kerendahan hati saja, suami, istri, ya saya sih tidak bilang siapa-siapa, suami istri, seringkali kita suami itu salah gitu loh. Suami boleh pemimpin, suami boleh imam, tapi suami juga kan daging manusia. Salah. Kita tuh salah. Hanya untuk berkata, kau minta maaf gue salah. Itu nggak bisa keluar dari mulut. Sombongnya bukan main. Kita berkatalah, udah lu diam, cerewet lu. Saudara, bisakah kita memiliki kerendahan hati? Hanya ini satu-satunya kunci untuk kita diberkati. Kita lihat ya, saudara bandingkan. Akibat daripada Priskila, Aquila, Apolos tadi diajar sama si Priskila dan Aquila, perubahannya apa yang terjadi? 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang bedain dengan 24 dan 25. Bedakan dengan ayat 24 dan 25. 24, sementara itu datang ke Efesus Apolos waktu datang ke Efesus, lihat, dia fasih berbicara,
mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, mendiam pengajaran jalan Tuhan dengan semangat. Ia berbicara dengan teliti dan mengajar tentang Yesus. Saudara, bedanya 24-25 dan hasil daripada 24-25 itu dengan Aquila itu ayat 27. Bedanya di mana? 24-25 daging fasih, okay? Dia tahu, dia ngerti. Tapi 27 kasih karunia, daging dan roh, sehingga pelayanan yang lebih berguna lagi. Itu yang luar biasa. Dampak kerendahan hati. Mau belajar dari orang berkata gini, lu gak usah kuliahin gua, lu sekolah juga enggak, lu mau kuliahin gua lagi. Tapi dia mau belajar sama orang-orang yang kita lihat, kamu kan pendeta. Saudara, seringkali tanpa saudara sadari, waktu saudara sharing sama saya, waktu kita lagi konseling di sini ya, memang saudara yang punya kebutuhan untuk konseling, tetapi waktu konseling itu firman Tuhan tuh berdampak ke sana dan ke sini. Gitu loh. Berdampak ke sana dan ke sini. Begitu saya lagi sharing seperti itu mengingatkan pada saya. Halo, saudara lebih suka menderita atau saudara mau lebih suka mengambil penderitaan orang lain? Saudara lebih suka menderita atau saudara lebih suka mengambil penderitaan orang lain? Dengan penderitaan orang lain kita ambil berkatnya. Kita nggak perlu sakit dulu, kita nggak perlu utang dulu. Tapi dengan problem orang lain itu mengingatkan kepada kita, lu kalau tidak teliti dalam keuangan, kalau lu sembarangan memakai duit, kalau lu nggak bisa ngatur, tuh lu jadi kayak seperti dia. Halo, jadi kita tidak perlu mengalami dulu baru kita berkata, iya ya gue sembarangan sih, gue ceroboh sih gitu kan. Tetapi dengan sharing seperti ini, kita tuh mulai begini. Oh, akibat pembunuhan seperti ini, akibat perzinahan seperti ini, akibat korupsi seperti ini, akibat meninggalkan Tuhan seperti ini. Itu orang-orang yang sudah terjadi. Masa sih kita di sini cuma berkata itu kan urusan lu, bukan urusan gua. Waktu kita sharing seperti itu dua, ngerti nggak sih? Dia yang alami, kita tuh yang mengambil penderitaan mereka dengan firman Tuhan kita sampaikan. Tapi ada positif poinnya sama kita. Makanya lu yang lagi kaya, makanya lu yang lagi sehat, makanya lu yang lagi gak punya utang, hati-hati, jangan sampai lu utang, jangan sampai lu sakit seperti dia. Saudara, inilah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat lagi satu contoh yang luar biasa tentang kerendahan hati. Pak Weli bantu saya. 1 Samuel 16 ayat 13. Iya Pak. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabur tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Halo, emang masa depan kita nggak bisa nentuin ya. Kita boleh dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai STLR. Kalau kita tanya Pak Andre, kebayang nggak sih menjadi punya pekerjaan kayak model begini gitu loh? Lu sekolahnya apa sih gitu loh? Kebayang nggak sih bisa seperti ini jalan hidup kita tuh, bisa kebayang nggak sih? Saudara, ini yang terjadi. Kita tidak pernah bisa cukup pandai untuk menentukan masa depan kita seperti apa. Tetapi kita punya kesempatan untuk menampung segala sesuatu. Saya memang arsitek. Saudara, saya nggak pernah kepikiran untuk jadi pendeta. Tetapi apapun yang kita pelajari tidak pernah akan sia-sia. S1, S2, dan SMP, S1, S2, dan SMA sama-sama sales, hasilnya beda. Jangan kita berkata, capek-capek S1 sales juga, itu SMA tuh sales, jadi beda hasilnya. Kalau S1 atau S2 jadi sales, ininya beda. Karena apa? Udah makan bangku sekolah, berapa banyak yang rusak di sana. Kalau SMP gitu atau SMA yang langsung jebol, langsung jadi sales, ini terobosan tuh nggak bisa. Kenapa? Aduh, gue jalan buntu nih. Aduh, gue gak ngerti. Tapi gue mau kemana? Aku harus apa? Udah buntu di sana.
Tapi kalau orang yang udah S1, dia S2, dia punya jaringan, dia punya network, dia punya terobosan, dia punya segala macam, ada aja caranya. Saudara, lihat Daud. Siapa yang nyangka aku jadi raja, itu siapa yang nyangka? Dari saudara-saudara yang banyak, gua tuh yang paling buntut, paling gak dipandang. Dari saudara-saudara yang dia punya, kakak-kakaknya, dia tuh paling yang gak dipandang. Kakak-kakaknya pada perang di sana. Dia ngapain? Cuma ngangon kambing. Mending kalau banyak 3-4 ekor doang. Dia lagi ngangon ke sana, kemudian dipanggil sama Samuel, sama gini, sini, ngapain? Jadi apa? Enggak ditanya, langsung diurapi jadi raja. Hah? Gue jadi raja? Ngimpi juga tidak, kepikiran juga tidak. Gue jadi raja. Jadi raja. Gantiin Saul jadi raja. Gak pakai nyokok. Terus? Tapi lihat, bisakah kita punya sikap seperti Daud? Perhatikan ayat 22-23. Teruskan Pak. 22-23. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, berikanlah Daud, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Pernahkah kita ngebayangin kamu jadi raja? Iya, tapi realisasinya kok jadi tukang ngamen, Pak? Hah? Aku tuh nggak minta jadi raja, tapi sekarang aku jadi raja. Sesudah aku jadi raja, kok realisasinya bukan duduk di tahta dan memerintah, tetapi yang terjadi adalah gue tukang ngamen, tukang ngusir setan gitu loh. Saul itu raja yang bakal digantiin sama dia. Dia kerasukan setan. Dia ngapain? Dia ngamen, dia nyanyi di situ. Setan pergi. Dan berkata gini, kok gue jadi ini sih? Katanya gue jadi raja. Katanya aku jadi raja yang gantiin Saul, tapi sekarang kenyataannya aku tuh ngamen. Halo, itu yang terjadi, saudara. Saudara, tidak ada sesuatu, ada harga, ada barang. Amin. Nggak mungkin produk baru lu langsung di diskon 50%, nggak ada, pasti cacat. Kalau sampai ada produk di diskon, itu pasti udah kedaluarsa modelnya. Kalau dulu modelnya ada di sini, mungkin kedaluarsa modelnya sampai sini. Kita nggak tahu, pasti orang punya alasan kenapa sampai di diskon. Ada barang, ada harga. Saudara, lihat bedanya antara Raja Saul dan Raja Daud. Tuhan pilih Saul instan. Saul jadi raja besoknya. Daud dipilih jadi raja. Jalannya panjang banget. Dia 13 tahun baru jadi raja. Itu yang terjadi. Ada bayarannya. Saudara, kita teliti firman Tuhan. Dari awal Tuhan sudah berbicara. Kita tuh yang gak ngerti. Proses pentahbisan Daud dan proses pentahbisan daripada si Saul itu berbeda. Kita ulangi. Itu loh. 1 Samuel tadi, 1 Samuel 16 ayat 13. Lihat ya, ada perbedaan apa? Waktu Daud diurapi jadi raja sama Samuel, dan Saul waktu diurapi jadi raja oleh Samuel juga. Terus, ya Pak. 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Mengambil tabung? Dia kencengan dikit, gak kedengeran. Yang di rumah gak kedengeran. Samuel berdiri. Saudara gak kedengeran, soalnya ketemu perutnya, jadi gak ada suaranya. Samuel mengambil tabung tanduk. Terus yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Samuel mengurapi si Daud dengan tabung tanduk. Bandingkan dengan 1 Samuel 26. 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Bandingkan. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi
minyak, terus dengan buli-buli berisi minyak itu mengurapi Saul. Jadi orang bedanya apa? Yang satu pakai buli-buli minyak, Saul. Yang satu pakai apa? Tabung tanduk. Apa bedanya? Daud tanduk. Ini buli-buli. Bedanya apa? Loh, ini kalau nggak lulus kita nggak selesai ini. Bedanya di mana? Bedanya gini. Tabung untuk bisa punya tabung tanduk, itu harus dimatiin binatangnya dulu, ya nggak? Binatangnya mati dulu, kalau nggak kan tanduknya nggak bisa diambil. Berarti ada kematian, ada darah, ada pengorbanan. Itu alatnya aja harus ada korban seperti itu. Kalau si Saul udah buli-buli itu aja minyak lah, ambil dari tangan, selesai. Dan inilah sekolah yang Tuhan izinkan buat si Daud untuk memproses dia. Saudara, seringkali Tuhan mau memakai saudara dan saya, ada amin. Tapi sebelum dia pakai saudara dan saya, dia proses kita ininya dulu. Sebelum dia memberkati saudara dan saya, dia proses hati kita. Bener-bener gak sih? Jangan-jangan ntar gua kasih lu kaya langsung kabur lu kan? Jangan-jangan begitu kasih kesembuhan terjadi kawin lagi kau di sana. Ya proses kita sampai peremukan terjadi supaya apa? Yang diharapkan supaya ada berkat yang dia berikan jangan berubah jadi kutuk gitu loh. Ini yang terjadi. Ujian yang terakhir yang Daud terima. Sebelum dia naik menjadi raja, bener-bener raja. 1 Samuel 26 Pak. 1 Samuel 26 ayat 10. 1 Samuel 26 ayat 10. 1 Samuel 26 ayat 10. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Tunggu sebentar. Ini adalah ujian daripada Tuhan yang kedua kali. Yang pertama adalah begitu Daud lagi nunggu di goa, tiba-tiba Saul sakit perut masuk ke dalam goa. Di Alkitab nggak ada raja yang sakit berak, sakit yang mules, nggak ada. Alkitab cuma di sini doang, gitu kan? Maaf kata, ini kan. Bisanya Daud lagi nunggu ketakutan, Saul mules. Terus apa? Pelepasannya di depan dia gitu loh. Bisa-bisanya seperti itu. Halo? Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, itu rakyat begitu, itu tentara Saul begitu banyak semuanya. Bisa-bisanya dibikin tidur. Tinggal Daud ada di depan mata, gue tinggal tancap saja. Apa kata si Daud? Saudara maaf ya, Andre, saudara dimanapun saudara berada, saya tidak mengungkit kemarahan, kebencian saudara. Tapi pernah saudara mengalami namanya sakit hati. Kenapa orang begitu jahatnya sama saudara? Gara-gara dia, gua gini hari sampai bangkrut, gua sampai susah hari ini. Saudara, kalau ada kesempatan ini gue tusuk, gue bunuh, selesai masalah gue, utang gue lunas. Mau dilepasin atau beli bunuh? Ini di biang kerok 13 tahun gue dikejar-kejar 13 tahun gara-gara dia nih. Akhirnya laki istri gue kabur dari rumah seperti pencuri, diujar-kejar hanya mau dibunuh. Ini sekarang kesempatan gue tinggal bunuh. Apa kata Daud? Pak tadi Pak. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Niscaya Tuhan akan membunuh. Jadi dia serahkan, terserahlah Tuhan. Tuhan yang gue nggak mau lah Tuhan. Dan engkau yang mau aku jadi raja, ya udah terserah. Terus kalau kau mau bikin dia mati atau hidup, ya terserah. Aku serahkan kepada Tuhan. Lihat, dia kembalikan kepada Tuhan. Terus entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah sampai karena ajalnya dia mati, artinya apa? Kalau dia umurnya sekarang 50, kalau sampai umur 80 baru mati, kok mesti nunggu 30 tahun lagi? Kapan gue
jadi rajanya, dia pasrah sama Tuhan. Dia nggak protes sama Tuhan. Dia sadar, aku bisa seperti ini jadi raja, aku bisa diangkat jadi raja. Dia yang punya inisiatif, dia yang punya mau. Ya udahlah, gue ngikut aja. Terus kapan gue naik tahta untuk benar-benar jadi raja? Ya terserah dia. Kalau sampai Saul tunggu dia mati dulu, ya gue tunggu aja dengan setia. Lihat, ya, begitu rendah hatinya dia mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Terus, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. emangnya dulu sih mungkin bisa iya, karena kan nggak ada WC kan. Dulu kan nggak ada. Mungkin nggak sih raja jalan sendiri akhirnya tersesat di hutan. Tapi itulah yang luar biasa dia. 2 kali ujian untuk dia bisa bebas. Dia berkata, no, terserah. Karena akibat daripada kerendahan hatinya, daripada Daud untuk taat sampai waktunya Tuhan kapan dia. Ingat ya, waktu Daud ditahbiskan jadi raja umurnya 17 tahun. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Daud itu 17 tahun, dikejar-kejar oleh Saul 13 tahun. 7, jadi berarti 30 tahun. Dan dia memerintah 40 tahun. Halo, di Alkitab saudara baca, Tuhan sendiri berkata kepadanya, pergi memuji si Daud. Dia berkata, the man after my own heart. Dan Tuhan yang luar biasa, rela, disebut Tuhan Yesus anak siapa? Waduh, nggak punya Alkitab. Yesus anak, bukan anak Samuel, anak Daud, gitu loh. Maunya Tuhan pun berkata, Yesus anak Daud, bukan anak Weli, bukan anak Andre, anak Daud. Itu luar biasa. 40 tahun dia bisa melayani Tuhan. Itu kerajaan yang luar biasa. Saudara, itulah kalau kita memiliki kerendahan hati, Tuhan nggak pernah salah, kita nggak pernah gagal. Kenapa 17 tahun tidak langsung memerintah? Tuhan berkata, belum waktunya, masih terlalu muda. Kalau 17 tahun diberkati, sukses, berhasil, kaya, melimpah, jangan-jangan nggak tahu kemana dia. Dia tunggu waktunya, dia proses sedemikian rupa. Sampai akhirnya waktu daripada Tuhan itu yang mengubahkan segala sesuatu. Dan begitu dia ada di sana, kekokohan dan kuasa luar biasa. Beda dengan Saul. Saul langsung jadi raja. Berapa lama dia bertahta? Kita lihat aja waktu Daud diberkati usia 17 tahun, 13 tahun sebelum dia mati. Berarti Saul di sini kita nggak tahu berapa tahun kan, 13 tahun, paling-paling 15 tahun, less than 20 years, kurang daripada 20 tahun dia. Tetapi yang dia lakukan adalah mendukakan daripada Allah. Siapapun kita di tempat ini, saudara, kalau saudara mau sukses, kalau saudara mau berhasil, ini langkahnya. Atau kalau saudara berkata gini, Pak, gua mau Pak, tapi dosa gua terlalu dalam Pak. Dosa gua terlalu dalam. Masalah gua terlalu gitu kan. Kayaknya Tuhan nggak mungkin lah. Gua sadar siapa gua di sini. Saudara, kita datang kepada Dia Raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia bukan cari orang benar, bukan cari orang baik, bukan cari orang-orang yang seperti itu. Dia datang cari orang berdosa. Jadi siapapun kita di tempat ini, apapun keadaanmu, sedalam apapun, seberat apapun, Tuhan menampung, Tuhan mengampuni, dan Dia tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita. Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kau bertobat, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita, mengampuni bisikan kita. Dia mengampuni dosa kita kalau kita mau bertobat. Itulah yang terjadi. Pak, Bapak nggak tahu sih masalah saya seperti apa. Seringkali kita udah salah keras kepala untuk datang minta ampun, maaf kepada Tuhan. Itu keras kepala. Nggak tahu setan apa yang menguasai mereka. Karena mereka merasa udah aku nggak layak, aku nggak pantas gitu loh. Saudara, kita buka firman Tuhan, Yunus 3 ayat 4 sampai dengan 8. Yunus 3 4 sampai dengan 8. Ya Pak Weli, bantu saya. Yunus 3 ayat 4 sampai 8.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di agung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Berat ya, Niniwe itu bangsa yang kejam, kejahatannya sudah sampai kedengaran sama Tuhan. Berarti itu jahatnya seperti apa? Udah dengar sama Tuhan. Kalau saudara baca di rumah saudara baca, itu di dalam itu tertulis dalam Yunus 4 ya, ayat 1 sampai dengan Yunus 1 ayat 2. Yunus 1 ayat 2, kejahatan daripada Niniwe itu ya sudah sampai ke Tuhan, maka Tuhan turun nyari si Yunus. Tuhan turun cari Yunus. Itu Niniwe itu udah bejat kayak begitu. Katakan kepada dia 40 hari lagi ketukang balikan itu. Dan begitu Niniwe, orang-orang Niniwe dengar bahwa dia akan dihukum sama Tuhan. Dia puasa laki perempuan. Semuanya berkain kabung, dan yang aneh lagi binatang disuruh puasa. Itu binatang berkata, lu yang dosa, gue yang puasa. Itu kerendahan hati sampai ke raja merendahkan diri untuk berpuasa di sana. Dan Tuhan menggagalkan dan berkata, Tuhan mengampuni dia. Saudara, Tuhan kita luar biasa, amin. Jangan kita menghampiri Tuhan dengan berkata nanti kalau gue udah gak berdosa saja, nanti kalau ini seperti ini, dosa gue super dalam. Kita jangan mengukur Tuhan dengan kepintaran kita. Dia tuh mengasihi saudara dan saya. Seberapa beratnya sih? Ini ayat yang terakhir, benar terakhir, saya juga udah 8. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Lihat semerah apa? Dia bisa memutihkannya seperti bulu domba, seperti salju, seperti kain kesumba khas. Kalau kita berkata seperti itu, dia sanggup. Pak, kalau enggak mau Pak, pilihan di tangan saudara. Saudara mau pilih ayat 19 atau ayat 20? Begitu saudara dengar ayat 18, saudara mau pilih di ayat 19 ayat 20. Coba saudara mau pilih mana? 19 Pak. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Terus ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya, hukuman atas Yerusalem. saudara, pilihan di tangan saudara. Dasarnya apa sih Bu? Kerendahan hati gitu loh. Jangan sampai udah jatuh terpuruk lagi, kerendahan hati. Itu yang harus ada dalam diri kita. Saudara, maaf ya, saya pernah diundang kumpulan kelompok pendeta-pendeta, dan para pendeta-pendeta itu nanya, kamu melayani di mana? Kamu melayani? Begitu dia nanya saya, pendeta kan, ya, oh iya gitu kan. Terus gimana pelayanannya, gimana Tiberias? Oh, kuasa yang luar biasa, ada mujizat. Oh, masa minyak seperti ini, aku seperti ini. Oke, saya bilang, saudara boleh percaya atau tidak percaya, tetapi kenyataannya memang ada kuasa, ada mujizat. Itu yang terjadi. Begitu selesai ngobrol seperti itu, saya pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, malam-malam Tuhan berbicara. Hasil rapatmu ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan apa sih? Ya, bersaksi-saksi begitu aja. Apa yang kau
Apa yang kau dapat dari pertemuan itu? Kan tahu ya teman karena gini, Tuhan mengajarkan kepada, mengingatkan kepada saya, itulah orang-orang yang sombong. Dia melihat adalah, dia melihat mengukur diri dia. Oh, pendeta begini, mujizat begini, dia begini. Nggak ada kerendahan hati berkata gini, oh ada mujizat ya, oh ada kesembuhan ya. Nggak ada kerinduan untuk gue juga mau punya pelayanan seperti itu. Bagaimana caranya untuk aku juga bisa punya pelayanan sehingga bisa memberkati jemaat. Bukan cuma di Jakarta aja jemaat yang sakit, yang hutang. Bukan cuma di Jakarta aja jemaat yang punya masalah. Di desa tuh lebih banyak, mereka lebih miskin, mereka lebih butuh gitu loh. Tapi yang mereka lihat di sini ada kesinisan gitu loh. Oh, gereja dukun, pakai minyak, pakai itu. Saudara, maaf ya, iman adalah hukum. Kalau hukum berlaku, kepada segala keadaan. Kalau kau terus giat mencari kunci daripada hukum itu apa? Keluar remah, impartasi daripada itu semua, itu akan bisa. Sebagaimana kita melihat orang itu diberkati dengan mujizat yang luar biasa, itu dengan cara yang sama akan terimpartasi dan Tuhan yang memberkati. Itu yang ada. Tapi karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita di sini, sehingga kita untuk menutupi diri kita, yang ketidakmampuan kita, akhirnya kita menghakimi. Dukun, sesat, ini, saudara. Saudara mau bilang Pak Pariaji, saudara mau bilang Kiberia sesat, terserah. Saya percaya gembala sidang gak bakalan marah. Tapi urusannya, saudara, sama Tuhan. Itu hati-hati, lebih berat lagi. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah anugerah daripada Allah. Kenapa sih lu sirik dengki dengan mujizat, dengan hal-hal seperti itu? Kenapa kau tidak lebih tertarik? Bagaimana caranya ya? Kok bisa seperti itu? Itulah iman. Iman itu adalah hukum. Kalau kita mencari hukum itu dengan teliti terus ngejar, kau akan menerima mendapatkannya. Dan kau juga akan bisa melakukan hal yang sama seperti daripada kau sirik dengki. Saudara, dimanapun saudara berada, saya tidak tahu kondisi saudara, saya tidak tahu keadaan saudara. Hari ini daripada kita menuding-nuding, daripada hari ini kita mempersalahkan, saudara, kesalahan ada dalam diri kita. Proses daripada Tuhan diizinkan untuk pembentukan saudara dan saya, sehingga kedagingan kita diproses demikian rupa supaya karunia daripada Allah itu tampil dan bisa memberkati. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Hanya dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan yang mengubah saudara dan saya. Pandemi seperti ini, saudara, jangan izinkan pandemi ini berlalu tanpa berkat yang saudara terima. Jangan sampai kita nunggu nanti terjadi lagi pandemi COVID-19 yang kedua, yang ketiga. Saudara, cukup yang pertama udah babak belur. Tapi apakah kita sudah mendapatkan satu benefit daripada COVID-19 ini? Ini belum antikris. Kita udah babak belur seperti ini. Jadi kalau hari ini, kalau COVID-19 ini mengajar kita hari ini untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, punya persekutuan, punya keintiman, lakukan itu. Karena apa? Kita tidak tahu seberapa lama ini akan berakhir. Tetapi selama Tuhan ada menyertai kita, kita percaya saudara dan saya pasti diberkati. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Hambamu sudah menyampaikan isi hatimu Bapak. Biar roh kudus terus berbicara kepada setiap kami pribadi. Dimanapun jemaatmu berada Tuhan, tuntun mereka, jagai mereka Tuhan, supaya mereka tidak patah semangat, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan pegang otoritas. Tuhan tahu dengan jelas apa yang menjadi masalah anak-anakmu. Ini bukan masalah cuma di Jakarta dan Indonesia. Ini mendunia. Tuhan, mampukan kami. Berkati setiap mereka dimanapun mereka berada. Dan bersama dengan jemaatmu, dimanapun mereka berada, kami senantiasa berdoa untuk negara kami, Indonesia. Presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran yang terendah Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka ujung tombak. Mereka terlalu rawan Tuhan untuk kena terinfeksi. Hanya Engkau saja Tuhan yang bisa melindungi, menjagai mereka. Biar kesatuan hati NKRI sungguh-sungguh tercipta dalam negara kami.
Orang-orang yang mau menghancurkan NKRI kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Mereka yang mau memancing di dalam air keruh kami hancurkan patahkan kuasa dalam nama Yesus. Biar sukacita damai ada menyertai negara kami Indonesia dan seluruh negara di dunia. Kami tolak resesi ekonomi. Biar penyertaanmu ada menyertai. Ekonomi Indonesia dipulihkan luar biasa. Dan kami percaya bersepakat COVID-19 tidak akan terus berada di tempat kami. Hari tahun ini COVID-19 sudah hilang dari negara kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Shalom.